Secara psikologis manusia itu selalu berhubungan dengan lingkungannya. Jadi kalau kita ingin memberdayakan remaja, kita perlu juga memberdayakan lingkungan sekitarnya. Mulai dari yang berhubungan langsung seperti keluarga, sekolah misalnya gitu ya, yang udah pasti ada di remaja itu berada. Juga lingkungan yang lebih luas gitu ya, bahkan sampai ke level negara, level masyarakat secara menyeluruh. Bahkan sekarang ada ekosistem digital dan segala macam gitu ya. Bagaimana remaja bisa tahu nih siapa yang di reach out, siapa yang dipercaya ketika mereka unfortunately menjadi korban kekerasan. Saya mengenali diri sendiri, saya mengetahui bagaimana, kapan saya bahaya, kapan saya harus berhenti meneruskan relasi, oh kapan saya harus menghargai ini gitu. Bulan September ini, teman-teman, kan kita sebenarnya di tanggal 4 September kita merayakan atau memperingati Hari Kesehatan Seksual Sedunia ataupun World Sexual Health Day, di mana memang pastinya kalau kekerasan seksual lalu Hari Kesehatan Seksual sangat berhubungan jelas nih, bahwa sebenarnya kekerasan seksual menjadi salah satu faktor di mana kita tidak bisa memenuhi kesehatan seksual kita dengan baik, dengan sepenuhnya gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan ke Mbak Ella kembali nih, bagaimana upaya dari apa yang bisa dilakukan oleh remaja-remaja rentan ini, Mbak ya, yang proses perkembangan mereka kan pubertas, mereka kan nggak cuma sehari dua hari tapi kan bertahun-tahun gitu ya, Mbak ya. Ketika mereka semakin rentan nih, apa sih yang bisa mereka lakukan untuk dapat membentengi diri mereka dari kekerasan seksual, dan nanti mungkin Mbak Mala bisa tambahkan nih dari sisi program Root Girls juga nih, apa sih yang diupayakan oleh Root Girls secara programatik gitu. Mungkin Mbak Ella. Ya. Jadi sebelum saya mungkin memberikan beberapa hal yang teman-teman remaja bisa coba lakukan gitu ya, kita perlu ingat juga bahwa secara psikologis manusia itu selalu berhubungan dengan lingkungannya. Jadi kalau kita ingin memberdayakan remaja, kita perlu juga memberdayakan lingkungan sekitarnya. Mulai dari yang berhubungan langsung seperti keluarga, sekolah misalnya gitu ya, yang udah pasti ada di remaja itu berada. Juga lingkungan yang lebih luas gitu ya, bahkan sampai ke level negara, level masyarakat secara menyeluruh. Bahkan sekarang ada ekosistem digital dan segala macam gitu ya. Itu kita harus persiapkan itu juga, supaya si remaja ini ketika mereka sudah cukup resourceful, mencoba untuk membuat dirinya resourceful, itu mereka terdukung gitu ya. Jadi tidak bumerang gitu ya, tidak mematahkan satu sama lain. Itu ya mungkin catatan yang menurut saya kita perlu sama-sama sadari, karena every one of us itu punya peranan yang berbeda-beda yang pada akhirnya bisa mendukung remaja ini terhindar dari kekerasan seksual. Nah, untuk remaja sendiri yang saya ada sekitar 5 poin ya, Re dan Mbak Mala. Yang pertama ini, cobalah untuk teman-teman remaja mengenali diri sendiri. Jadi bukan hanya mengenali diri itu, bukan hanya saya tahu hobi saya apa, saya tahu saya bagusnya di pelajaran apa, tapi juga mengenali apa sih hal-hal yang bikin saya tidak aman, tidak sehat, mana yang bikin saya nyaman, mana yang bikin saya merasa tersupport atau merasa trustful, dan juga sampai sisi mana saya harus minta bantuan, sampai sisi mana saya sudah sesuai, ini kapasitas saya sampai di sini gitu ya. Karena kita percaya para remaja sangat punya rasa bahwa saya kan udah remaja, saya bukan anak-anak lagi. That's very true gitu ya, bahwa kita bukan lagi anak-anak. Tapi juga setiap orang, bahkan orang-orang dewasa di sekitar kamu tuh punya kapasitasnya masing-masing, punya keterbatasan, betul Mbak. Jadi kita perlu tahu ketika ada kompleksitas masalah yang kita udah mentok, kita udah rasanya nggak bisa ngapa-ngapain untuk membantu diri kita sendiri, itulah mungkin tandanya kita harus cari pertolongan. Nah, yang kedua, makanya kita perlu cari siapa nih resources kita yang aman dan rasanya trustful untuk kita kemudian reach out. Bahwa kita ada masalah nih gitu ya, seaneh apapun, seragu-ragu apapun, cobalah untuk reach out, cobalah untuk bersuara. Nah, yang ketiga, coba biasakan atau berlatih untuk berani menolak atau berekspresi.
Oh saya pendapat saya ini loh tentang isu ini. Oh saya nggak bersedia ngikutin saran kamu karena ini bukan sesuatu yang baik buat saya. Jadi kita coba menghargai pendapat kita sendiri, kita mencoba untuk berlatih gitu ya untuk mengungkapkan pendapat, dan kita menghargai juga apa yang diopinikan oleh orang lain. Artinya kita menghargai diri dan juga menghargai orang lain. Dan mungkin ini juga saya sampaikan dalam kerangka begini, kita juga perlu menginclude semua remaja dengan berbagai macam gender gitu ya. Jadi tidak hanya melihat dari perspektif yang rentan jadi korban gitu ya, tapi juga mungkin ada remaja-remaja yang tanda kutip rentan jadi pelaku juga gitu ya. Jadi kita perlu menekankan juga nih saling menghargai satu sama lain. Kemudian juga terapkan juga ke diri kita bahwa kita punya potensi-potensi yang saya rasa pasti sangat ragam, sangat kaya gitu ya. Dan kita yakin bahwa kita punya kesempatan yang sangat luas ke depan sana. Jadi ketika kita punya visi yang cukup jangka panjang, kita jadi punya waktu atau kita punya rem gitu ya untuk memikirkan saat ini saya berada dalam relasi seperti apa dengan teman saya atau dengan pacar saya, dengan pasangan saya saat ini. Apakah ini sesuatu yang akan mendukung saya sampai ke depannya misalnya gitu ya. Jadi hal-hal ini yang mungkin bisa dibantu untuk kita latih pelan-pelan dalam diri kita sehingga itu bisa menjadi sikap diri yang mungkin membantu kita juga meminimalisir kita masuk ke dalam relasi yang berkekerasan. Nah, yang terakhir adalah mengenali sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa. Indikasi-indikasi relasi yang berkekerasan seperti apa. Indikasi relasi yang sehat seperti apa. Jadi jangan cuman fokus, oh bentuk kekerasan begini-begini, tapi kita nggak tahu, have no idea ini yang sehat kayak gimana sih gitu ya. Jadi kita perlu explore juga ya teman-teman remaja, sebenarnya relasi yang sehat, setara itu seperti apa. Jadi kalau kita udah tahu, setidaknya kita udah punya pegangan. Maybe not that ideal gitu ya, kita nggak nyampe yang ideal banget gitu ya, karena ya nggak ada yang perfect gitu ya di dunia ini, tapi at least kita udah punya patokan. Oh yang kayak begini, it's not supposed kayak gini nih, ini sesuatu yang tidak sehat nih gitu ya. Jadi kita coba yuk, mestinya begini nih, kita coba latihan atau kita coba konsul, kita coba diskusi mungkin gitu ya. Jadi dengan adanya hal-hal ini mungkin membantu ya untuk rekan-rekan remaja, teman-teman remaja, dan bahkan mungkin pendamping-pendamping ya untuk membantu remaja-remaja kita punya hal-hal ini gitu ya. Terhindar dari kekerasan. Terhindar dari kekerasan. Oke, nah tadi yang disampaikan oleh Mbak Ella sangat menarik sekali Mbak, dan menurut saya sangat bermanfaat nih bagi teman-teman remaja yang mungkin menyaksikan bincang-bincang ini dan juga mencoba untuk menanamkan 5 poin penting tadi yang Mbak Ella sampaikan gitu ya, agar terhindar dari kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam bentuk general gitu ya. Nah, mungkin Mbak Mala ingin menanggapi nih aspek-aspek apa saja yang mungkin tadi yang sudah Mbak Ella sampaikan yang Rutgers upayakan juga nih untuk lakukan kepada remaja-remaja ataupun orang muda dampingan Rutgers di program-programnya Mbak. Monggo. Iya Re, jadi dari 5 hal yang disebut Mbak Ella itu memang menjadi basis pertimbangan ketika kita bikin program ya. Yang pertama kita melihat kan sebetulnya ada kesenjangan dalam dunia pendidikan. Jadi anak-anak tuh lebih banyak diajak untuk menghafal daripada memahami gitu. Yang kedua, anak-anak lebih banyak diajarkan untuk berpikir apa daripada bagaimana berpikir gitu. Nah, maka program-program ini kemudian dirancang, kita kan nggak pingin mereka hafal aja. Kita pingin mereka sebetulnya mengalami sebuah peristiwa yang kita create gitu. Rekayasa sosial harus terjadi, nggak mungkin begitu aja dilepas. Jadi karena target program adalah remaja di ujung, kan dia hidup tidak di ruang hampa. Nah jadi program selalu punya tujuan antaranya adalah orang dewasa di sekitar remaja yang kemudian memastikan bahwa lingkungan hidup remaja ini kondusif untuk mereka terhindar dari berbagai kekerasan. Baru kemudian ke remajanya itu sendiri. Dalam banyak program, kegiatan-kegiatan kita secara konkret kita create gitu. Ajak mereka untuk punya khasanah visi lah untuk hidup ke depan.
hobinya apa, paling tidak minatnya apa. Kan tadi untuk mengenal diri sendiri itu nggak cuma sekedar bilang kamu harus tahu, ayo kenali dirimu, enggak. Tapi kan ada kalau kita sebutnya ada entry point gitu yang kita buat. Rutgers tuh punya banyak anak-anak remaja yang kita kemudian berikan wadah. Kalau ada yang mau jadi peneliti muda, ayo apa yang kita bisa wadahi di situ. Kalau ada yang mau jadi influencer atau ulama muda gitu, jurnalis muda, sampai ke paralegal muda gitu. Jadi semuanya minat-minat ini kemudian kita akomodir. Nah, Rutgers dengan mitra-mitra kerja itu memfasilitasi sebetulnya pada bagian itu. Sehingga nanti kita sih berharap dalam tahun-tahun depan udah muncul nih kelompok-kelompok anak muda dengan berbagai macam minat mereka, berbagai macam visi hidup mereka ke depan, tapi tetap punya kesadaran yang sama tentang tadi tuh, tentang resiko kekerasan seksual. Malahan kalau ada yang mau jadi videografer tuh kita juga akomodir di situ. Jadi mau bikin komik atau apapun, tapi semua kontennya kemudian bicara tentang itu gitu, bicara tentang soft skill, bagaimana saya mengenali diri sendiri, saya mengetahui bagaimana kapan saya bahaya, kapan saya harus berhenti meneruskan relasi, kapan saya harus menghargai ini gitu. Nah itu yang coba kita bolak-balik, coba terus dan sambil trial dan error ya tentunya. Program ini kemudian belajar menjadi lebih dewasa sebetulnya mendekati anak remaja gitu. Betul. Kalau dari Mbak Amala sendiri dan pengalaman Rutgers di program gitu, apa aja sih Mbak tantangan-tantangan yang ada di lapangan ketika orang tua ataupun guru di sekolah malah menjadi orang yang terakhir nih yang mengetahui mereka menjadi korban kekerasan, malah biasanya mereka pertama ngadunya kan terkait kepada peernya ya atau teman sebayanya gitu. Nah, bagaimana nih menyikapi atau mempersiapkan orang tua dan guru khususnya mereka yang terlibat dalam program untuk mempersiapkan remaja-remaja dan tantangannya apa aja sih Mbak? Iya, itu memang sulit ya. Kita lebih mudah ngomong sama anak remajanya loh daripada orang dewasanya. Tapi kita memang mempersiapkan, terutama kalau kegiatan konkretnya pelatihan, dialog-dialog, biasanya dalam bentuk workshop gitu ya. Kemudian dari workshop itu muncul sebuah produk kesepakatan bersama yang pada umumnya nanti adalah membangun sebuah sistem yang berdasarkan community based tapi untuk child protection gitu. Dan termasuk di dalamnya kan kita juga ada sisi advokasi untuk mempengaruhi kebijakan di berbagai level. Mulai dari desa, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Jadi ada tim yang memang khusus untuk mengulik kebijakan supaya ini bisa mendukung bagaimana community based child protection baik di sekolah maupun di komunitas gitu ya atau di masyarakat umum. Tapi juga ada bagian yang memang untuk mempersiapkan pengetahuannya, kesadarannya gitu. Kemudian terus-menerus mengkampanyekan, ada tim yang juga melaksanakan itu, tapi juga ada tim yang memonitor sebenarnya. Bukan monitoring program aja, tetapi memonitor supaya mereduksi berbagai macam potensi kekerasan pada remaja tadi. Contohnya misalnya tuh di salah satu program di Rutgers kan mencegah perkawinan anak misalnya. Betul. Itu bagaimana satu desa memahami bahwa kalau ada satu pasang remaja menikah, sesungguhnya satu desa itu kehilangan potensi ekonomi berapa banyak sih gitu. Nah itu yang kita bicarakan dengan para pembuat kebijakan. Jadi kalau kita mencegah satu saja perkawinan anak, sesungguhnya desa Bapak atau kabupaten Bapak itu sedang menghemat sekian biaya loh gitu dari hasil itu gitu. Itu yang bagian advokasi mengumpulkan data, mengumpulkan pengalaman empiris, kemudian mengemasnya dalam bentuk-bentuk yang tulisan atau speech gitu ya, yang bisa meyakinkan pembuat keputusan. Tapi juga kemudian di dalam desa itu sendiri akhirnya disepakati bersama anak muda ya, ini nggak cuma ujuk-ujuk orang dewasa datang, bersama anak muda gimana caranya kita supaya anak-anak muda ini tidak terjadi perkawinan anak. Tuh yang harus kita lakukan apa? Jadi akar persoalannya kita tarik gitu. Orang kadang-kadang bilang ini masalahnya ada yang karena hutang dikawinkan,
ada yang juga karena udah umur 16 tahun malu gitu kalau nggak nikah-nikah gitu ya. Nah, itu akhirnya intervensinya disesuaikan dengan konteks di daerah itu masing-masing. Jadi semuanya punya kekhasan untuk kemudian mencegah terjadinya perkawinan. Kita memang akhirnya nggak ideal ya. Misalnya gini, kalau dia sudah masih muda tapi sudah menikah, minimal nggak punya anak dulu deh gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sudah punya anak, masih muda nikah terus sudah punya anak, paling tidak diperjarang dulu gitu kehamilan kedua atau ketiganya. Ya yang idealnya sih memang jangan menikah muda gitu. Betul. Nah itu yang kompromi-kompromi yang kita lakukan di lapangan. Jadi memang banyak lapis layer-layer intervensi Mbak ya yang dilakukan di lapangan, baik ke kampanye, advokasi, melakukan diskusi dan juga penyelesaian masalah di masyarakat. Kalau tadi Mbak Mala mungkin fokusnya lebih ke area yang lebih besar gitu ya. Mungkin Mbak Ella tadi kan menyampaikan di poin keduanya adalah bagaimana remaja bisa tahu nih siapa yang di reach out, siapa yang dipercaya ketika mereka unfortunately menjadi korban kekerasan gitu. Nah, tetapi mungkin ada hambatan antar generasi kan Mbak sekarang ini kan, antara generasi orang tua, generasi X, generasi mungkin baby boomer gitu ya, dengan generasi sekarang yang ada namanya generasi strawberry gitu kan ya, yang dinamakan atau generasi Z sekarang gitu. Nah, bagaimana sebenarnya membuat remaja ini dapat menjadikan orang tua sebagai salah satu aktor yang mereka bisa percaya dan juga mereka bisa melaporkan kepada orang tuanya gitu. Tetapi kalaupun terdapat masalah misalnya antara anak sama orang tua dan mereka tidak bisa melapor ke orang tua, apa sih upaya yang bisa dilakukan remaja ini sih Mbak dengan meminta bantuan orang dewasa siapapun mungkin ya yang tidak terbatas orang tua gitu Mbak? Gimana jadinya Mbak? Ya, jadi memang saya sangat senang mendengar paparan Mbak Mala gitu ya, karena memang sesuai dengan perspektif psikososial gitu ya, bahwa memang kita perlu membangun komunitas yang memang suportif gitu ya, ketika kita ingin remaja kita open, percaya gitu ya, percaya kepada lingkungan sekitarnya, terutama orang-orang yang terdekat dengan dia. Jadi memang untuk orang tua, pendamping, caregiver atau guru atau siapapun yang mungkin sudah berusia dewasa dan punya orang-orang berusia remaja gitu ya, individu, mungkin dia keponakannya, mungkin dia murid-muridnya, atau ya tentu saja buat orang tua anak-anaknya sendiri. Nah, memang kita perlu menjalin relasi yang kesannya tuh terbuka gitu ya. Kita memiliki sikap yang terbuka, mendengarkan. Jadi yang perlu dilatih gitu ya sebagai pendamping anak remaja ataupun orang tua anak remaja, pertama cobalah jalin hubungan yang terbuka, yang punya koneksi secara hangat, secara emosional. Dan kemudian latih kemampuan kita untuk lebih mendengarkan daripada menasehati atau memberikan solusi. Ujuk-ujuk kasih solusi, ujuk-ujuk kasih nasihat begitu ya. Jadi kita perlu mendengarkan, karena ya tadi betul yang Ray sampaikan, kita punya generational gap. Jadi apa yang kita alami dulu, it's very different dengan apa yang mereka alami di konteks masa sekarang. Belum lagi banjirnya informasi yang mereka dapatkan, stimulasi yang sangat mungkin di zaman orang tua atau pendamping tidak terbayangkan sebelumnya gitu ya. Jadi kita perlu melihat apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh si remaja, bagaimana kompleksitas pemikirannya dia saat itu, memandang masalah ataupun konteks di mana dia berada pada saat itu gitu ya. Jadi relasi dan memang informasi tambahannya ketika kita ingin menjalin hubungan penuh rasa percaya dan terbuka ini memang tidak bisa sekejap gitu ya, tidak bisa instan. Memang itu perlu dipupuk ya, dipupuk di sebelum masa-masa remaja ini gitu ya. Jadi itu tambahan informasinya. Jadi mungkin buat para orang tua tentu saja nggak pernah ada kata terlambat gitu ya. Tapi kita perlu ada kesabaran, perlu ada sikap terbuka dan tidak judgmental gitu ya kepada remaja-remaja kita yang tadi Mbak Malas singgung gitu di depannya. Kita cenderung melihat remaja kita sebagai individu yang bermasalah karena mereka dianggap
kenapa sih kok coba-coba sesuatu yang bahaya gitu ya. Tapi ketika kita memahami situasi mereka, bahwa mereka dalam masa perkembangan eksplorasi diri, mencari identitas diri, sekarang ini banyak sekali kesempatan tidak hanya di dunia nyata tapi dunia maya yang sangat luas begitu ya, kemungkinannya sangat tidak terbayangkan gitu ya. Dengan kondisi seperti ini tentu saja kita bisa memahami kenapa remaja kita cukup eksperimental misalnya, cukup banyak mencoba-coba berbagai macam hal baru. Nah, yang kita perlu berikan gitu ya adalah yang paling basic gitu ya, paling basic needs adalah bagaimana mereka punya rasa aman, rasa aman dan rasa aman di dalam dirinya sendiri itu berasal dari rasa aman relasi dengan orang-orang terdekatnya. Kalau di psikologi ada yang namanya istilahnya caregiver, sumber pengasuhan ya, pihak-pihak yang melakukan pengasuhan kepada seorang anak. Caregiver bisa siapa aja, bisa orang tua, bisa pihak-pihak keluarga lain yang cukup jadi significant others-nya dia gitu ya. Nah, ketika si remaja punya relasi yang seperti ini, yang tercukupi secara emosional nih gitu ya, rasanya cukup aman, itu akan membawa menjadi modal awalnya dia. Ketika dia memasuki dunia remaja yang sebegitu abstraknya, dia challenging dari dalam dirinya sendiri dengan pubertasnya dia, dan juga ekosistemnya dia, komunitasnya dia yang tadi sebegitu challengingnya juga, dan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang sebenarnya bisa jadi sesuatu yang baik gitu ya buat remaja-remaja ini. Jadi memang buat para orang tua, please kita hold dulu suara kita gitu ya, pendapat-pendapat kita coba masuk ke dunianya remaja dengan banyak memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat, menceritakan sudut pandangnya mereka, penghayatannya mereka, mendengarkan apa yang mereka alami, kesulitannya mereka di mana, kondisinya itu seperti apa, dan dengan dilandasi dengan rasa bahwa kita care sama mereka, bahwa kita ingin membantu mereka punya modalitas yang mumpuni ya, yang ajak gitu ya, untuk kemudian merasa aman akan dirinya sendiri. Tadi ya, mengenali dirinya sendiri itu juga sebenarnya sangat banyak bantuan dari peranan dari orang tua dan caregivernya mereka gitu ya. Jadi mereka tahu sebenarnya saya ini seperti apa, saya punya kesempatan apa saja dan apa yang saya butuhkan untuk membantu saya lebih baik lagi mengembangkan diri saya gitu ya. Jadi paling inti sebenarnya itu. Tapi banyak yang kemudian tadi ya jadi pihak terakhir yang mengetahui kondisi yang sangat menyulitkan remaja karena mereka nggak trust gitu, nggak percaya, nggak nyaman. Dan rasa percaya dan rasa aman itu kan sesuatu yang memang kita nggak bisa bohong gitu. Kalau memang kita nggak percaya dan nggak nyaman ya nggak bisa dipaksain, istilahnya seperti itu. Jadi ya saya mencari yang aman, yang nyaman buat saya cerita siapa, peer group saya, teman sepermainan saya, atau mungkin ada guru yang cukup friendly atau siapa. Tapi kalau ke orang tua nanti saya malah dimarahin, saya malah dijudge macam-macam, dipersalahkan, disudutkan. Jadi ya mendingan saya nggak mau nambah masalah dong gitu ya, nggak ada ketika dia udah dalam kondisi yang sangat tidak nyaman dengan kekerasan itu, tentu dia nggak mau nambah beban, dia pengen mencari suatu keamanan, dan tentu saja kita bisa pahami kenapa kemudian dia mencari orang yang lebih aman untuk diceritakan. Jadi memang orang tua dan pendamping perlu menyadari relasi seperti apa yang sejauh ini saya sudah miliki sama remaja-remaja saya, anak-anak remaja sekitar saya. Apakah ada hal-hal yang perlu saya lebih loose, lebih kasih terbukaan, kasih relasi yang lebih hangat. Dan juga kalau untuk orang tua, tambahan catatannya, refleksi juga ke diri sendiri. Apakah ada isu-isu di dalam diri saya yang mencegah saya punya relasi hangat dengan remaja saya? Apakah saya punya kekhawatiran inside di dalam diri saya? Apakah saya punya isu yang sebenarnya saya bawa dari keluarga saya yang sebelumnya gitu. Jadi itu kadang-kadang sangat mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan anak-anak remaja kita gitu ya. Jadi untuk para orang tua mungkin itu poin-poinnya. Tapi apakah rekomendasi yang tadi Mbak Ella sampaikan itu juga bisa diaplikasikan ke guru-guru juga, Mbak? Secara basically bisa sekali, meskipun untuk para guru mungkin konteksnya lebih kepada
di di lingkungan yang berbeda dari keluarga. Tentu saja sebenarnya keluarga, caregiver di keluarga dan juga guru di sekolah punya kesempatan yang strategis, tapi sebenarnya menurut saya masing-masing harusnya punya peranan yang bisa dibedakan, karena nggak bisa juga semua ditanggungjawabkan kepada guru gitu ya. Karena saya rasa kalau kita ngomong guru punya kapasitas atau tugas yang sangat-sangat sudah berlapis-lapis juga gitu ya. Jadi kita perlu memahami mereka juga punya tanggung jawab yang mungkin ada batasannya. Sampai batasan tersebut itu sebenarnya adalah ranahnya caregiver atau orang tua yang di dalam keluarga gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita berbicara tentang guru ya, Mbak Mala juga di Rutgers mungkin tadi kan salah satu upaya ataupun salah satu aktor yang mungkin bisa membantu selain orang tua adalah guru nih yang menjadi aktor yang penting. Dan kalau kita lihat di setting perkotaan mungkinnya kebanyakan anak-anak kan mungkin menghabiskan 24 jam harinya itu mungkin di sekolah gitu ya, dengan les, dengan mungkin ekskul dan lain-lain gitu. Nah, dari Rutgers sendiri Mbak mungkin ada nggak sih intervensi khusus kepada guru agar mereka bisa menjadi agen yang dapat membantu baik mencegah ataupun mengatasi, dan juga bagaimana mereka bisa lebih aware nih bahwa kasus kekerasan itu memang marak terjadi di pendidikan gitu, baik kekerasan umum, misalnya kekerasan fisik gitu ya yang misalnya corporal punishment dan lain-lain, ataupun kekerasan seksual yang spesifik gitu. Karena kan mungkin ada beberapa nggak cuma guru ya, tapi kebanyakan orang dewasa juga kadang denial, karena tadi kata Mbak Ella juga kan apa yang dirasakan orang generasi orang tua beda kan sama yang dirasakan oleh generasi sekarang yang mungkin menjustifikasi mereka enggak, mungkin ini bukan kekerasan seksual gitu. Nah, ada nggak sih Mbak intervensi-intervensi khusus ataupun program-program ataupun upaya peningkatan kesadaran untuk guru sendiri nih untuk dapat membantu remaja terhindar dari kekerasan seksual? Iya, itu banyak ininya, ragam kegiatannya sebenarnya. Jadi pertama memang kita fokus pada penyadaran sama guru-guru gitu. Memang kalau kita lihat kalau kita lihat ini sebuah sungai gitu ya, dari akarnya itu kita intervensinya sebenarnya ke universitas yang mengeluarkan tenaga-tenaga kependidikan, tenaga guru. Jadi kalau kita lihat dalam proses itu tuh, kalau kita lihat guru begitu dia sudah masuk ke dalam ranah pendidikan, seringkali tuh kalau dapat pelatihan dari kita, saya baru tahu ya ternyata ada ya model belajar yang interaktif gitu. Jadi tuh selalu hanya berpikir ceramah saja gitu sebagai satu cara. Jadi guru paling tahu, siswa harus dikasih tahu gitu. Nah, model-model yang kita lakukan, terutama karena memang konteksnya tentang kesehatan reproduksi ya, dan pencegahan kekerasan seksual, pengetahuan itu mereka dapat, tetapi di balik itu semua, guru kemudian belajar bahwa ada ya interaksi lain. Selain saya memberikan ceramah, saya memberikan konsep gitu, tapi juga ada metode lain yang sebetulnya bisa dilakukan, yang ternyata tuh di dalam kelas ya saling belajar gitu. Guru juga belajar bagaimana murid berpikir, bagaimana murid bertindak begitu, yang mana kemudian disesuaikan dengan cara yang baru, di mana mereka juga saling berinteraksi gitu. Nah, model-model ini tuh kita perkenalkan memang dalam sebuah modul, kita sebut modul setara, tapi itu isinya sebenarnya pengetahuan. Tapi di balik itu bonusnya kemudian guru-guru jadi punya cara lain, bahwa ternyata kalau saya ngasih ceramah itu persentase dilupakan itu besar gitu. Pedagoginya jadi beda muncul. Dan yang lain kan gini, tantangan orang dewasa itu sebetulnya kan memunculkan kesadaran sukarela dari murid untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang dewasa. Jadi ada leadership yang sebetulnya juga orang dewasa belum kuasai gitu. Karena frustrasi, seringkali yang muncul kan larangan. Ini nggak boleh, ini boleh. Ini masuk neraka, ini masuk surga, gitu kan. Ini hitam, ini putih, gitu. Padahal dunia tuh ada di tengah-tengah, selalu ada abu-abu tuh lebih banyak gitu. Nah, jadi saking frustrasinya yang muncul akhirnya begitu. Itu kan bentuk frustrasi orang dewasa untuk mengajak anak muda belajar gitu, dan dirinya sendiri belajar. Jadi menjelaskan misalnya kenapa saya nggak boleh berhubungan seksual sebelum menikah.
itu kan bisa panik ya buat orang dewasa. Langsung jawabannya, iya dosa. Nah udah habis itu tuh berhentilah semua pembicaraan yang sebetulnya punya potensi baik untuk mengenal kenapa kamu punya pertanyaan itu, gitu. Kenapa saya kok kaget dengan pertanyaan kamu gitu. Jadi kita sering kehilangan momen antara orang dewasa dan remaja, yang mana itu selalu dipagari karena orang dewasanya udah langsung takut menjawab salah gitu. Nah ini yang program kemudian mencoba untuk membuka mata, hati dan pikiran orang-orang dewasa, guru dan sebagainya. Oke, kita bahas ini bukan berarti kemudian kita jadi juga pro pada seks bebas gitu loh. Tapi kita bicara ini kan sebetulnya untuk memagari anak-anak semua dari berbagai macam kasus kekerasan seksual. Jadi concernnya kan sebetulnya ke sana. Caranya adalah tidak dengan melarang, caranya adalah memang dengan memahamkan mereka bahwa ini iya, ini sebaiknya jangan, ini stop, ini maju, ini mundur begitu loh. Kayak gitu. Nah, rambu-rambu ini yang dibangun bersama. Nah, yang lain selain pelatihan, yang kadang-kadang kita sering dengar lah kalau programatik ya, juga kita ke dinas pendidikan sampai ke level nasional. Bareng-bareng tuh untuk kemudian membuat peraturan-peraturan, instrumen bagi guru, termasuk penganggarannya. Jadi kalau Rutgers memang kerjanya bersama dengan Kementerian Pendidikan di level nasional dan sampai ke daerah, plus mitra-mitranya untuk mendampingi sekolah-sekolah ini, sehingga paling tidak jadi percontohan lah sekolah yang aman itu seperti apa sih gitu. Itu kira-kira. Kita berharap juga lebih banyak guru-guru yang lebih aware ya Mbak ya, terkait dengan isu kekerasan seksual maupun isu pendidikan kesehatan reproduksi, dan juga orang tua juga lebih banyak aware. Dan memang kan pendekatan yang Rutgers lakukan juga kan tidak hanya di sekolah tapi di luar sekolah juga kan Mbak ya, dengan menjangkau orang tua yang agar terhindar, agar remaja yang mereka bina gitu ya terhindar dari kekerasan seksual.